Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Velia Dinda Oktamita, Ita Nurlaita, dan juga Anis Nurul Ambia akan menjelaskan materi biologi konservasi tentang merancang kawasan konservasi pada tingkat ekosistem dengan bahan kajian berupa merancang jaringan kawasan konservasi, pengelolaan dan monitoring, dan yang ketiga adalah ekologi restorasi. Bahan kajian yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu merancang jaringan kawasan konservasi. Agar perwakilan semua spesies dan komunitas hayati dapat terlindungi, maka jaringan kawasan konservasi yang efektif sangat dibutuhkan. Ukuran maupun penempatan kawasan-kawasan yang dilindungi selama ini seringkali ditentukan oleh sebaran manusia, potensi lahan, upaya politik dari masyarakat yang berwawasan konservasi, dan sejarah perkembangan kawasan. Seringkali, lahan yang disisihkan untuk keperluan konservasi adalah lahan yang tidak memiliki nilai komersil atau lahan yang tidak diinginkan. Dalam mendirikan sebuah jaringan kawasan yang baru dilindungi, ahli biologi konservasi harus memperhatikan 4R, yaitu representation atau keterwakilan, yaitu sebuah kawasan harus memiliki sebanyak mungkin aspek keanekaragaman hayati, meliputi spesies, populasi, habitat, dan lain-lain. Yang kedua adalah resiliensi atau ketahanan, yaitu sebuah kawasan harus cukup besar dan relatif utuh agar dapat mempertahankan seluruh aspek keanekaragaman hayati dalam kondisi yang baik hingga masa depan. Yang ketiga adalah redundansi atau kelentingan, yaitu jaringan kawasan yang dilindungi harus mencakup aspek dan contoh keanekaragaman hayati dalam jumlah memadai untuk menjamin keberlangsungan unit tersebut dalam jangka panjang, terutama menghadapi masa depan yang tidak menentu. Yang keempat adalah reality atau kenyataan. Perlu diperhatikan bahwa ketersediaan dana dan kemauan politik yang jelas merupakan prasyarat mutlak untuk membangun serta mengelola kawasan yang dilindungi. Desain kawasan konservasi seringkali menarik perhatian pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, maupun pemilik lahan pribadi. Para pihak tersebut perlu didorong untuk memadukan kepentingan produksi sumber daya secara komersial dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati berjangka panjang. Mengingat saat setiap situasi maupun kawasan konservasi memerlukan pertimbangan yang berbeda-beda, para ahli biologi konservasi harus berhati-hati dan menghindari kecenderungan untuk memberi petunjuk yang bersifat terlalu umum dan sederhana bagi rancangan suatu kawasan yang dilindungi. Nah, beberapa pertanyaan berikut mengenai kawasan yang dilindungi dapat menjadi pembuka diskusi mencari cara terbaik melindungi keanekaragaman hayati dan membentuk jaringan dari kawasan yang dilindungi. Di antaranya adalah seberapa besar ukuran kawasan konservasi yang perlu ditetapkan agar dapat melindungi berbagai spesies. Selanjutnya, manakah yang lebih baik, satu kawasan konservasi yang berukuran besar atau kawasan tunggal, ataukah sekumpulan kawasan konservasi yang berukuran kecil atau kawasan majemuk? Yang ketiga adalah berapa banyakkah jumlah individu dari spesies perlukah dimasukkan dalam kawasan dilindungi agar dapat terhindar dari kepunahan? Yang keempat itu bentuk seperti apakah yang terbaik untuk suatu cagar alam, dan yang terakhir adalah apakah terdapat koridor yang menghubungkan beberapa kawasan konservasi atau semuanya terisolasi, dan apakah kawasan konservasi sebaiknya diletakkan berdekatan atau berjauhan. Yang pertama adalah ukuran dan karakteristik kawasan konservasi. Dalam disiplin
biologi konservasi telah muncul perdebatan hangat mengenai mana pilihan yang lebih baik dari dua rancangan geometri berikut. Yang pertama adalah satu kawasan tunggal yang berukuran besar atau beberapa kawasan dengan ukuran kecil dan lokasi yang terpisah namun memiliki luasan yang sama. Debat tersebut kemudian dikenal dengan debat SLOS atau single large, several small, yaitu satu besar atau beberapa kecil. Nah, dari kedua ukuran tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing, berupa kawasan tunggal. Para pendukung kawasan tunggal ini berpendapat bahwa bagi spesies berukuran besar dengan daya jelajah luas serta memiliki kerapatan individu yang kecil, misalnya karnivora besar, membutuhkan kawasan konservasi yang besar untuk dapat mempertahankan populasinya dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian, dibandingkan kawasan yang berukuran kecil, kawasan yang besar juga dapat memperkecil perbandingan antara habitat tepi dan habitat keseluruhan, serta mencakup lebih banyak spesies, mempunyai keanekaragaman hayati yang lebih besar. Selanjutnya, ukuran kawasan konservasi yang besar akan mendukung banyak spesies dan beragam jenis habitat. Riset mengenai laju kepunahan berbagai spesies dalam kawasan-kawasan konservasi yang besar pun dapat dimanfaatkan untuk merancang kawasan konservasi. Nah, untuk melestarikan sebanyak mungkin spesies, suatu kawasan yang dilindungi dibentuk dengan wilayah seluas mungkin. Tujuannya agar dapat melestarikan populasi yang besar dari tiap spesies, serta menyediakan habitat dan sumber daya alam yang beragam pula. Nah, tadi sudah dijelaskan keunggulan dari ukuran konservasi yang berukuran besar. Di sini juga terdapat kawasan yang ukuran kecil yang terpisah namun memiliki luasan yang sama. Di antaranya adalah kawasan konservasi berukuran kecil dapat secara efektif melindungi populasi spesies langka, terutama yang terisolasi di suatu habitat unik. Selanjutnya, kawasan konservasi kecil yang terletak dekat dengan daerah berpenduduk padat merupakan tempat yang sangat baik untuk membangun pendidikan konservasi. Bahkan dapat berperan sebagai pusat studi alam yang mendukung tujuan jangka panjang biologi konservasi melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat. Nah, selanjutnya adalah menekan efek tepi dan efek fragmentasi. Perlu kita ketahui adalah efek tepi merupakan dampak dari bertemunya dua kondisi lingkungan yang berbeda terhadap suatu tumbuhan atau hewan. Nah, ada beberapa bentuk geometri efek tepi. Di antaranya adalah daerah konservasi dengan bentuk membulat akan meminimalkan rasio atau perbandingan edge to area atau pinggir dan luas keseluruhan kawasan dengan bentuk membulat akan memiliki daerah pusat yang ada relatif jauh dari tepi. Selanjutnya, yang kedua adalah kawasan yang mempunyai bentuk memanjang akan memiliki tepi atau pinggiran yang luas, sehingga seluruh lokasi di kawasan tersebut akan berada dekat dengan tepi. Yang ketiga adalah kawasan berbentuk bujur sangkar, akan lebih banyak memberikan perlindungan dibandingkan dengan persegi panjang biasa. Namun, sayangnya prinsip-prinsip geometri ini hampir tidak pernah diterapkan. Kebanyakan kawasan mempunyai bentuk yang tidak beraturan karena lahan konservasi biasanya diperoleh secara kebutuhan atau oportunistik. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi habitat adalah peristiwa yang menyebabkan habitat yang luas dan utuh menjadi berkurang atau terbagi menjadi dua atau lebih fragmen. Nah, fragmen kawasan oleh jalan raya, pertanian, penebangan kayu, dan kegiatan manusia lainnya sedapat mungkin sebaiknya dihindari. Alasannya,
Fragmentasi akan membagi suatu populasi besar menjadi dua atau lebih populasi yang berukuran lebih kecil dan lebih rentan terhadap kepunahan. Selanjutnya, fragmentasi juga dapat merubah iklim di dalam kawasan yang dilindungi. Fragmentasi dapat menjadi pintu masuk bagi spesies yang berasal dari luar kawasan, sehingga akhirnya menyudutkan spesies asli, memperbesar efek tepi, dan membentuk penghalang bagi penyebaran populasi untuk berpindah mendiami tempat baru. Selanjutnya yaitu jaringan pelestarian. Berbagai strategi telah dikembangkan untuk menyatukan kawasan yang dilindungi baik berukuran kecil maupun berukuran besar agar membentuk suatu jaringan kawasan konservasi dengan ukuran yang lebih baik. Kawasan konservasi atau cagar alam dalam kenyataannya seringkali menyatu dengan matriks habitat yang digunakan manusia untuk berbagai kegiatan ekstraksi seperti pengambilan kayu, penggembalaan, dan lahan pertanian. Bila ahli dan praktisi biologi konservasi mampu mengelola kawasan di sekeliling kawasan konservasi menjadi kawasan sekunder seperti untuk perlindungan keanekaragaman hayati, maka akan diperoleh kawasan yang lebih luas yang mendukung upaya konservasi dan dampak fragmentasi dapat dikurangi. Chicago Wetlands Project merupakan contoh yang baik mengenai kerjasama 143 organisasi untuk melindungi dan mengelola wilayah jaringan konservasi seluas lebih dari 80.000 hektar dan berbagai ekosistem seperti padang rumput, perairan, kawasan hutan, sungai, dan lahan basah yang terdapat di wilayah perkotaan Chicago. Selanjutnya adalah menghubungkan kawasan dilindungi dengan koridor. Salah satu usulan menarik dalam merancang suatu kawasan konservasi adalah menggunakan koridor habitat untuk menghubungkan kawasan yang dilindungi yang terisolasi agar dapat terbentuk suatu sistem kawasan yang lebih besar. Koridor habitat adalah jalur lahan menjadi penghubung antara satu kawasan konservasi dan konservasi lainnya yang berdekatan. Koridor habitat yang juga koridor konservasi atau koridor perpindahan memungkinkan tumbuhan dan satwa untuk menyebar dari satu kawasan ke kawasan lain, serta memungkinkan aliran gen, bahkan kolonisasi habitat yang sesuai. Melalui jaringan koridor tersebut, beberapa kawasan yang terisolasi dapat dihubungkan satu sama lain. Populasi pun akan saling berinteraksi satu dengan menjadi metapopulasi. Bagi satwa yang melakukan migrasi musiman dan harus melintasi berbagai habitat yang berbeda untuk memperoleh air dan makanan, koridor akan menunjang ketahanan hidup berbagai individu dan populasi satwa tersebut. Nah, di sini ada dampak menghubungkan kawasan dilindungi dengan koridor. Dampak positifnya berupa membentuk koridor adalah salah satu bentuk antisipasi yang dapat dilakukan ketika perubahan iklim global yang tengah terjadi yang akan menyebabkan banyak spesies berpindah menuju elevasi dan bahkan garis lintang yang lebih tinggi seperti lembah sungai, punggungan, dan garis pantai yang mengarah utara selatan. Dampak negatifnya dari koridor ini adalah memungkinkan perpindahan berbagai spesies pembawa hama penyakit hingga menyebabkan kepunahan beragam populasi spesies langka. Hewan yang berpindah melalui koridor juga lebih rentan terhadap pemangsa baik pemburu maupun pemangsa. Selanjutnya yaitu ekologi lanskap dan rancangan kawasan yang dilindungi. Disiplin ilmu ekologi landscape atau landscape ekologi merupakan gabungan dari pola pemanfaatan lahan, teori konservasi, dan perancangan kawasan. Melalui ekologi landscape dipelajari pola berbagai
tipe habitat pada tingkat regional, serta analisis dampak dari pola-pola tersebut terhadap ekosistem dan distribusi spesies. Suatu lanskap dapat didefinisikan sebagai daerah di mana suatu kumpulan ekosistem atau tegakan akan saling berinteraksi sehingga menimbulkan bentuk yang berulang atau yang sebangun. Pada landscape tradisional, Jepang dikenal dengan Satoyama yang terdiri atas sawah yang dialiri lapangan terbuka, desa, dan hutan. Satoyama menyediakan keragaman habitat yang kaya yang sangat berguna bagi keberadaan spesies yang hidup di alam basah seperti capung, amfibi, dan burung air. Nah, kemudian mengelola kawasan yang dilindungi. Terkadang masyarakat berpikir bahwa alam tahu yang terbaik, tapi adanya campur tangan manusia akan menghasilkan keanekaragaman yang terbaik. Asumsi demikian tidak selalu tepat. Seringkali modifikasi lingkungan oleh manusia telah berlangsung sedemikian jauh sehingga spesies dan komunitas yang tersisa tetap memerlukan pemantauan dan pengelolaan manusia untuk dapat bertahan hidup. Di dunia ini telah bertebaran kawasan di atas kertas atau paper parks yang walaupun telah ditetapkan melalui keputusan pemerintah, namun rapuh karena tidak dikelola dengan benar. Kawasan tersebut secara perlahan atau bahkan dalam waktu singkat kehilangan spesies dan kualitas habitat pun terdegradasi. Di beberapa negara di dunia, masyarakat tidak ragu untuk menebang hutan, berburu, memancing, menebang di dalam kawasan yang dilindungi karena berpendapat bahwa tanah pemerintah merupakan milik setiap orang dan siapa saja. Mereka dapat mengambil apa saja yang diinginkan dan tidak siapapun akan dapat menghalanginya. Hal yang harus dipahami adalah untuk mencegah kerusakan yang serius, suatu kawasan pada umumnya harus dikelola secara efektif. Pada sebuah simposium bernama The Scientific Management of Animal and Plant Communities of Conservation, Michelle Morris dari Cagar Alam Monkswood mengatakan bahwa tidak ada cara yang benar ataupun yang salah dalam mengelola cagar alam. Namun, ketepatan suatu metode pengelolaan harus difokuskan pada tujuan pengelolaan kawasan tersebut. Hasil-hasil pengelolaan yang bersifat alamiah dapat diterapkan hanya jika tujuan pengelolaan telah dirumuskan dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai materi pengelolaan dan monitoring. Nah, salah satu aspek dalam pengelolaan kawasan adalah upaya memantau atau memonitoring komponen yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Nah, komponennya adalah jumlah individu spesies langka dan keterancaman punah, kepadatan herba, semak, dan pohon, serta kualitas air, dan komponen lainnya. Nah, metode yang digunakan untuk memantau komponen atau memonitoring komponen yaitu 1. Memotret lokasi tertentu dari waktu ke waktu. 2. Wawancara dengan pengguna kawasan seperti masyarakat, terus petugas kawasan tersebut ataupun penjaga kawasan tersebut. Nah, yang ketiga, pemantauan membandingkan struktur dan kondisi vegetasi menggunakan transect atau plot. Pengelolaan kawasan yang dilindungi harus mampu mengenali dan menyiapkan rancangan penanggulangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan dalam kawasan. Nah, salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode Rapid Assessment and Prioritization of Protected Areas Management yang dikembangkan oleh World Wide Fund for Nature International. Selanjutnya, pengelolaan habitat. Suatu kawasan perlu dikelola secara aktif agar dapat mencakup seluruh tipe ekosistem atau habitat alami yang ada.
Nah, pemilihan jenis dan waktu pengelolaan dapat membantu dalam upaya menghilangkan spesies asing yang bersifat invasif. Nah, invasif ini adalah spesies yang bukan asli dari tempat tersebut. Nah, pengelolaan habitat itu ada dua, yaitu pengelolaan lahan basah dan pengelolaan sumber daya kunci. Pengelolaan habitat lahan basah itu keberadaan lahan basah dibutuhkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang termasuk populasi burung air, ikan, amfibi, dan tumbuhan air. Nah, strategi pengelolaan yang efektif adalah dengan cara memasukkan seluruh wilayah badan air, misalkan daerah aliran sungai. Yang kedua, sumber daya kunci. Sumber daya kunci ini yang khas dan perlu dikelola secara efektif dengan mengelola proaktif meliputi upaya pelestarian, pemeliharaan, dan penambahan sumber daya kunci. Nah, contohnya menambahkan tempat bersarangnya burung sebagai sumber daya. Jadi, pelestarian, pemeliharaan, dan penambahan itu perlu. Pengelolaan kawasan konservasi dan masyarakat. Skenario terbaik adalah masyarakat dilibatkan sejak tahap awal perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi. Yang kedua, masyarakat dipekerjakan secara resmi untuk melestarikan kawasan konservasi tersebut. Dan yang ketiga, masyarakat mendapatkan manfaat dari perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi tersebut. Nah, jika tujuan dari pembentukan kawasan konservasi disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakat pun mendukung tujuan pengelolaan tersebut, maka akan memiliki peluang yang baik untuk mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada. Nah, kegiatan masyarakat terkadang dapat mengancam keutuhan habitat dan ekosistem penting dalam kawasan konservasi. Contoh, pengambilan hasil hutan seperti kayu atau non-kayu secara berlebihan, terus pemburuan dengan senjata tanpa dibatasi waktu, dan pengembalaan secara berlebihan dan lainnya. Hal ini perlu melibatkan masyarakat agar kawasan tetap dilindungi. Nah, strategi top down ini dari pemerintah harus digabungkan dengan program bottom up yang memungkinkan masyarakat pedesaan ini dapat mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan tujuan program konservasi. Pengelolaan kawasan konservasi dan masyarakat ada 4. Yang pertama, zonasi sebagai salah satu solusi. Yang kedua, tantangan dalam pengelolaan kawasan. Yang ketiga, konservasi di luar kawasan yang dilindungi. Yang keempat, bentang alam manusia. Nah, zonasi sebagai salah satu solusi. Zona sebagai salah satu solusi yang bertujuan untuk mengelola kawasan secara keseluruhan dengan merancang dan menentukan wilayah yang akan diberikan prioritas bagi kegiatan konservasi. Nah, contoh zonasi yang berupa melibatkan masyarakat adalah di kawasan Taman Nasional Bunaken yang dibagi ke dalam 3 zona. Nah, yang satu, zona inti. Zona inti ini di mana kawasan ini dijadikan kawasan pelestarian alam. Nah, yang kedua, zona pemanfaatan yang dimanfaatkan sebagai pariwisata alam. Dan yang ketiga adalah zona lainnya. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan kawasan. Nah, populasi manusia akan semakin meningkat dan sumber daya alam seperti kayu bakar, tanaman obat, dan satwa akan semakin sulit ditemukan. Nah, pengelolaan kawasan yang efektif itu membutuhkan sejumlah staf yang bermotivasi tinggi dan memadai. Yang kedua, kecakapan dan atau keahlian. Yang ketiga, perlengkapan yang layak untuk bertugas. Dan yang keempat, diperlukan sarana seperti gedung. Yang kelima, peralatan komunikasi. Dan yang keenam, infrastruktur yang tepat.
Nah, selanjutnya, konservasi di luar kawasan yang dilindungi. Berarti daerah ini yang tidak dilindungi. Nah, daerah yang tidak perlu dilindungi ini atau daerah yang tidak dilindungi ini perlu dirancang untuk tetap menjaga pelestarian keanekaragaman hayati. Di Indonesia Timur, terdapat peternakan mutiara yang memerlukan air sangat jernih. Walaupun peternakan memiliki berbagai masalah lingkungan, seperti pengambilan bibit berlebihan, serta sosial, yaitu pembatasan akses dan pembagian hasil, namun mereka memiliki kepentingan agar lingkungan laut tetap terjaga. Yang keempat, bentangan alam manusia. Nah, keanekaragaman hayati dapat dipertahankan oleh sistem pertanian tradisional, lahan pengembangan, dan hutan tanaman. Pada sistem pertanian tradisional, banyak spesies burung yang dijumpai dibandingkan dengan lahan pertanian yang modern. Nah, sistem ini lebih menghemat herbisida, penyuburan, dan pestisida. Dengan begitu, menggunakan organik ini akan memiliki banyak spesies daripada menggunakan yang modern. Selanjutnya, pengelolaan ekosistem. Nah, pengelolaan ekosistem ini memadukan pengetahuan ilmiah ekologi di dalam kerangka pemikiran sosial ekonomi dan nilai-nilai yang rinci, serta mengarah pada tujuan umum berupa perlindungan keutuhan ekosistem alami dan dalam jangka waktu panjang. Nah, tujuan pengelolaan ekosistem dapat tercapai bila terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, organisasi konservasi, kalangan bisnis, masyarakat setempat. Pengelolaan ekosistem yaitu bagian tema penting dalam pengelolaan ekosistem. 1. Memastikan keberlanjutan semua spesies serta kelangsungan hidup berbagai perwakilan komunitas hayati maupun seluruh tahapan suksesi yang ada dan menjaga agar ekosistem sehat dan berfungsi dengan efektif atau dengan baik. Yang kedua, mencari serta memahami hubungan antara tiap tahap maupun skala yang beroperasi dalam hierarki suatu ekosistem, mulai dari tingkatan individu, spesies, komunitas, hingga ekosistem. Nah, bahkan mencapai skala regional dan global. Dan yang ketiga, memantau komponen penting ekosistem, yaitu seperti jumlah individu dari spesies yang dianggap penting, tutupan vegetasi, kualitas air, dan sebagainya, serta mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian menggunakan hasilnya untuk menjalankan praktik pengelolaan suatu keadaan setempat. Nah, yang keempat, memahami bahwa manusia merupakan bagian dari ekosistem. Penilaian manusia akan mempengaruhi tujuan pengelolaan. Selanjutnya, perlu dikembangkan pemahaman bahwa mengelola sumber daya secara keberlanjutan akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi restorasi. Nah, pengertian dari ekologi restorasi adalah ilmu dan praktik mengenai pemulihan populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Nah, pengertian dari pemulihan ekologi di sini itu merupakan praktik perbaikan yang dapat didefinisikan sebagai proses yang secara sengaja mengubah suatu lokasi untuk membentuk kembali suatu ekosistem tertentu yang bersifat asli dan bernilai sejarah. Nah, jadi ekologi restorasi ini itu upaya untuk memulihkan kondisi hutan alam sebagaimana sedia kala, sekaligus meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik secara ekonomis maupun ekologis. Nah, di sini di ekologi restorasi itu memiliki tujuannya, yaitu mengembalikan struktur, fungsi, keanekaragaman serta dinamika dari ekosistem terkait.
Nah, selanjutnya itu ada kaitan ekologi restorasi dengan degradasi hutan. Nah, restorasi ekologi itu sangat berkaitan erat dengan kondisi kawasan hutan terdegradasi. Maksudnya itu, degradasi hutan mengacu pada penurunan kapasitas hutan untuk memproduksi barang dan jasa. Hutan yang terdegradasi ini tuh menyebabkan penurunan suplai barang dan jasa serta keanekaragaman hayati yang terbatas. Hutan yang terdegradasi ini itu kehilangan struktur, fungsi, komposisi spesies, dan produktivitas norma yang diharapkan dari hutan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada macam pendekatan yang sering digunakan untuk memulihkan komunitas hayati dan ekosistem yang terdegradasi. Nah, yang pertama itu ada tanpa tindakan. Maksudnya itu tuh restorasi tidak dilakukan. Sini tuh penyebabnya bisa harga atau biaya untuk pemulihan itu sangat mahal, atau restorasi yang sebelumnya itu gagal, jadi tidak dilakukan ulang restorasi. Nah, yang kedua itu ada rehabilitasi. Maksud dari rehabilitas itu ekosistem yang rusak diganti dengan ekosistem yang produktif, baik dengan beberapa spesies maupun banyak jenis biota. Nah, yang ketiga itu ada restorasi parsial atau sebagian. Jadi, yang diperbaiki hanya sebagian fungsi dari ekosistem. Nah, yang terakhir itu ada restorasi lengkap. Jadi, restorasinya itu atau pemulihannya itu lengkap dari struktur dan komposisi spesies semula maupun berbagai proses ekosistem terkait. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama restorasi ekologi. Yang pertama itu ada menghilangkan stresor fisik. Stresor fisik itu merupakan langkah utama dalam sebagian besar upaya pemulihan, yaitu dengan menghilangkan penyebab degradasi atau kerugian habitat, misalnya polutan. Nah, selanjutnya itu ada mengendalikan spesies invasif. Spesies invasif itu adalah sekelompok tumbuhan atau sekelompok hewan yang pada faktanya bukan organisme asli dari suatu daerah tertentu dan memiliki kecenderungan untuk menyebar. Nah, hal ini itu dapat dipercaya bahwa sekelompok hewan dan tumbuhan ini atau spesies invasif itu dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada penanaman kembali. Biasanya pemulihan ekosistem ini tuh melakukan penanaman kembali spesies tanaman asli. Nah, selanjutnya itu ada penangkaran fauna dan pelepasan kembali. Nah, hewan yang ditangkarkan yang kemudian berhasil bertahan hidup dan dapat bertahan sendiri akan dilepaskan kembali pada hutan yang telah dipulihkan. Nah, selanjutnya itu ada pemantauan. Nah, pemantauan itu pemantauan sebelum dan sesudah, karena ahli ekologi restorasi ini itu tidak dapat mengetahui bahwa apakah upaya-upaya ini tuh bekerja sesuai harapan. Nah, oleh karena itu aspek sentral dari ilmu ini adalah studi-studi yang terencana, terperinci, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada pemulihan berbagai komunitas penting. Yang pertama, pemulihan itu pada wilayah perkotaan. Nah, pemulihan pada wilayah perkotaan ini memiliki tujuan, yaitu mengurangi dampak manusia terhadap ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup penghuni perkotaan. Kan kalau wilayah perkotaan itu pasti ekosistem itu sudah hampir terancam oleh aktivitas manusia. Nah, selanjutnya itu ada lahan basah. Nah, lahan basah ini tuh contohnya kayak sungai sama rawa. Nah, itu telah menjadi sasaran upaya restorasi karena lahan basah sering dirusak. Nah, lahan basah ini tuh penting untuk direstorasi karena lahan basah ini tuh memiliki peran dalam mengendalikan banjir, kualitas air, dan melestarikan komunitas hayati. Nah, selanjutnya itu ada danau. Nah, upaya untuk memulihkan danau eutrofik atau yang mengalami pengayaan unsur hara. Nah, danau ini sangat penting karena jika tercemar akan terjadi kualitas air yang buruk, terjadinya ledakan alga, dan juga menurunnya ikan asli di danau tersebut. Nah, selanjutnya itu ada padang rumput. Nah, ekosistem padang rumput ini tuh biasanya memiliki sejumlah spesies yang relatif banyak serta memiliki banyak bunga liar yang indah dan dapat dibentuk dalam beberapa tahun yang relatif singkat. Dengan demikian, padang rumput merupakan subjek yang ideal untuk upaya restorasi. Sekian dari penjelasan dari saya.